Masih membahas mengenai hukum Islam kalau bicara mengenai belanja online seperti apa. Tadi sepertinya Ustadz Azhari ingin menyampaikan lebih lanjut, silahkan. Ya, tadi saya tertarik dari Gus Han dan Kiai tentang akad Ya. di online. Saya kira akad itu ada yang sharih, lafaz, saya jual, saya beli, saya jual. Eh, tetapi ada yang uruf, ada yang tidak terlafalkan, tetapi sudah dianggap saling menyepakati. Gimana tuh? Dalam transaksi online saya kira ini diwakili dengan notifikasi. Setelah Anda transaksi akan masuk notifikasi, Iya. robot akan membalas. Terima kasih atas pesanannya kakak. Saya kira itu akad. Iya. Akad virtual. Oh, Gitu. oke. Alamnya kan virtual. Saya Iya. kira itu akad. Dan ketika kita beli, akan ada robot ke si penjual juga. Ala kulli hal, hanya tadi kita Gus Han dari Kiai memberi warning bagaimana lebih afdol dan seterusnya dan seterusnya. Nah, supaya jual beli kita berkah, saya kira Al-Quran memberi rambu-rambu nih Mas Ilbram. Satu, jangan sampai kita tatafif. Tatafif itu mengambil lebih banyak dari apa yang menjadi hak kita. Iya. Beli sama abang-abang warung, bang, bawang sekilo ya. Udah ditimbang sekilo, lebihin ngapa? Diambil, dicomot sama dia lagi. Itu namanya tatfif, koruptif, yang kecil. Yang kecil aja dikecam sama Quran, apalagi yang gede. Iya. Namanya tatfif. Lalu kemudian jangan sampai menawar berlebihan tapi nggak punya niat beli sebenarnya. Oh. Cuma kepo doang. Ada Nawar yang di begitu sini, ya? nawar di sini, nawar di sini, tapi nggak ada yang beli. Iya. Saya kira dari sisi pedagang, tadi pembeli, dari sisi pedagang kejujuran. Nabi selalu menjajakan komoditi dengan jujur. Barang ini baru nyampe, Nabi bilang. Barang ini udah lama 2 hari yang lalu, Nabi kasih tahu. Nabi Masya Allah. Karena itu Nabi mengatakan pedagang yang jujur dia akan bersama para nabi di surga. Masya Allah. Iya, Mungkin ada tips dari guru-guru yang lain. Iya. Kiai, bagaimana Kiai? Menarik. Kalau kita berdagang yang jujur, memang kunci yang utama dan pertama orang mendapatkan keberkahan. Bukan saja di dalam dunia bisnis, tapi dalam seluruh aspek kehidupan manusia sampai Nabi memberikan satu isyarat. Alaikum bisidqi. Fa inna sidqa yahdi ilal bir, wal bir yahdi ilal jannah. Kita bertransaksi tujuannya kita adalah mendapatkan profit. Ya. Tapi profit yang kita nantikan bukan profit di alam dunia saja. Tapi kita berharap adalah profit menjadi investasi yang berkembang dan besar nanti di akhirat. Masya Allah. Oleh karena itu harus didasari dengan kejujuran. Iya. Bagaimana kalau ada orang menjual barang tapi harga terlalu tinggi dari barang tersebut? Ada batasannya nggak, Kiai? Kalau harga orang jual beli itu kan antarodin. Kuncinya adalah antarodin. Kalau kedua belah pihak setuju, dia ridho. Ya. Walaupun harga itu lebih mahal, kalau dia setuju apa salahnya? Oh. Jadi jangan, nggak boleh ada pembatasan harga. Iya. Ya. Kalau memang si pembelinya setuju, dia suka. Beda kan orang suka. Orang beli suka dengan orang beli butuh lain. Beda, Orang beli butuh betul. biasanya cerewet. Yang Ini biasa itu kalau ya. yang begini di duit pas-pasan. Iya. Ya. Tapi kalau hobi, Kalau hobi nggak ada cerita, contohnya. Iya. Ada kendaraan, tahun sekian mobil lawas. Iya. Ya kan, nggak logika sampai harga 3 miliar, 4 miliar. Tapi kalau orang itu suka, benar. ya kan, dia antarodin, dia Betul. nggak ada urusan. Tapi kalau orang beli pas-pasan, udah dikasih murah, masih dinawar lagi. Iya. Ya karena duitnya pas-pasan. Iya, oke. Gusan. Ya, di dalam Al-Quran sudah jelas ada namanya walilil mutaffifin. Artinya ini peringatan bagi orang yang curang. Islam itu melindungi bukan hanya konsumennya, tapi juga penjualnya. Jangan sampai dua belah pihak ini dirugikan di dalam transaksi itu. Bukan berarti selama ini yang terjadi adalah penjual yang melakukan kecurangan. Pembeli pun juga banyak yang melakukan kecurangan. Maka ya betul, konsep betul. Islam hadir itu dalam rangka melindungi kedua belah pihak. Iya. Keridoan kedua belah pihak itu harus clear, Iya. ya kan? Iya. Biar tidak ada satu sama lain dirugikan. Nah, konsep Islam dalam berdagang itu di situ. Jangan sampai salah satu ini merasa dicurangi oleh pihak yang lain. Iya. Dan tidak ada takaran berapa harus maksimal keuntungan. 1000% pun tidak apa-apa asalkan sepakat. Iya. Asalkan Ridho, sepakat. dia ridho. Iya kan? Asalkan ridho.
Karena memang hukum ekonomi itu kan demand and supply biasanya kan. Nah, apalagi Kecuali berbohong terhadap barangnya berbohong ya. dalam barang dan juga bohong dalam harga yang sebenarnya misalnya. Misalnya harusnya sekian, tapi ternyata di akhir dinaikkan sekian. Oh iya, begitu. oke, Nah, oke. seperti itu biasanya kan modus operandi kedua belah pihak kadang-kadang sama-sama manuver begitu. Nah, itu yang tidak boleh di dalam Islam. Jadi kesimpulannya belanja online itu mubah, sah dan tidak ada masalah asalkan terhindar dari 3 hal tadi itu, riba, horor sama maisir. Oke, Ya, saya gitu. masuk ke situ ke Ya. Ustadz, singkat saja Ustadz. Ketika kita harus berhutang saat membeli berbagai macam barang-barang online tadi, itu bagaimana baiknya? Berhutang, Jadi ya bayarnya nanti aja. Cicilan. dicicil. Cicil bisa, Selagi pay nggak ada later. Iya, selagi tidak ada riba di dalamnya, saya kira nggak ada masalah. Oke. Selagi tidak ada riba. Nah, soal tadi harga, saya pengen dikit masuk. Iya. Yang berapapun harganya boleh transaksi jual beli kalau sepakat. Yang tidak boleh adalah harga itu melambung tinggi gara-gara ada yang menimbun barang. Ihtikar. Oh, Itu nggak boleh. Ditimbun sama dia Iya, barang supaya harga naik kalau Naik. orang banyak butuh. Wah, ini yang nggak boleh. Al-muhtakir mal'un. Orang yang sengaja nimbunin barang sementara orang banyak butuh barang itu, sengaja dia timbun sampai harga itu melambung tinggi, mal'un, dia dilaknat sama agama. Wah, ini nggak boleh. Nah inilah yang dilarang dibutuhkan praktek menimbunnya. tadinya dalam transaksi tadi itu kali kata jujur itu bukan saja bagi para pembelinya, ya juga penjualnya, tapi jujur juga kepada seluruh lapisan seluruh pihak. Kenapa saya katakan demikian? Sebab inilah yang menjadi kunci keberkahan. Iya. Kadang-kadang kan kita lupa tentang kejujuran itu. Iya. Kejujuran, keterbukaan, transparansi. Apalagi di dalam online. Nah ini kadang-kadang nggak transparansi. Ciri-cirinya begini, gambarnya begini, jadinya begini. Nah ini bagaimana? Nggak transparansi. Iya. Oke, baik. Jadi memang Makanya perlu kehati-hatian di situ. iya, tapi sebenarnya belanja online itu sah-sah saja, boleh-boleh saja, Asalkan asal ada tidak ada kehati-hatian. pihak-pihak yang dirugikan. Biar aman cari yang syariah. Biar aman Cari cari yang yang syariah. syariah belanjanya. Oke, terima Ya, kasih Gusan. Ya, Terima kasih Ustaz Asari, Sama-sama. Kiai Sama-sama. Sumarno, terima kasih. Dan juga selamat menunaikan ibadah puasa untuk Anda hari ini. Insya Allah besok kita bertemu lagi dengan topik-topik yang lain di indahnya Ramadan. Saya Hilbram Dunar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.